Terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang terhormat panitia musabaqah dan yang saya cintai, teman-teman serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, melebihi cinta pandangan pertama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul yang di tempat yang mubarakah seperti sekarang ini. Salawat bermahkotakan salam, tak lupa pula kita junjungkan kepada seorang junjungan alam, sang pembela kebenaran, pendobrak kezaliman, yang tampannya melebihi di ayat-ayat cinta dua, yang perkataannya lebih mulia dari Dilan dan Milea. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, orang yang pelit bukan orang yang enggan memberikan sesuatu, tetapi orang yang pelit adalah ketika mamaku disebut, dia enggan mengucapkan salawat. Mau disebut pelit sama Rasul? Saya ulangi sekali lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, berniat saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang bertemakan bersyukur kepada Allah. Berbicara tentang bersyukur, paling enggak ada dua perkara yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah. Yang pertama, siapa yang memberikan nikmat? Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, yang kadang masih banyak yang kufur daripada bersyukur, seolah-olah semua itu benar-benar pure hasil kerja keras mereka. Mereka merasa angkuh, padahal di balik itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala sang pemberi nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak atas setiap nikmat manusia. Karena apa? Karena iradatullah fauqa iradah. Kehendak Allah di atas kehendak. Yang kedua, sikap orang yang diberi nikmat. Sikap orang yang diberi nikmat itu beda-beda. Ada yang diberi nikmat kepada Allah, dia terlalu menikmati nikmat yang diberi Allah sampai dia lupa siapa yang memberikan nikmat. Ada juga sebaliknya. Ada orang yang diberi nikmat dari Allah, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sang pemberi nikmat. Yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata thayyibah, kalimat thayyibah, sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makasih, Kil. Ciri-ciri orang yang bersyukur dengan mengucapkan tiga tanda ini. Yang pertama, dia mengakui bahwa kesehatan jasmani dan rohaninya saat ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang keluar dari mulutnya adalah kalimat thayyibah. Salah satu contohnya adalah mengucap kalimat alhamdulillah. Yang ketiga, menjaga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur akan terus ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur maka kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat kami maka Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih. Teman-temanku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dari yang telah saya sampaikan tadi dapat kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, senantiasa bersyukur atas segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Kila. Yang kedua, kita selalu mengingat janji Allah yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat 7, bahwasanya Allah akan menambahkan nikmat kepada orang yang selalu bersyukur, dan Allah akan menjatuhkan azab yang sangat pedih sepedih-pedihnya kepada orang yang mengingkari nikmat Allah. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kudusinya yang berbunyi, Ya bena Adam innaka ma dzakartani syakartani wa idza ma nasitani kafartani. Wahai anak Adam, apabila engkau mengingatku, maka sesungguhnya engkau telah mensyukuriku. Dan apabila engkau melupakanku, maka sesungguhnya engkau telah mendurhakaiku. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesalahannya datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.